Mas sehat. Alhamdulillah sehat. Ini permisi Pak Heri, saya mau punya sebentar. Ini saya dari CDP, ada tugas Pak Heri. CDP itu calon Ya, betul. Yang angkatan 7. Iya. Kami ada tugas untuk mewawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Pak. Jadi itu. Kan Pak Heri kan pasti banyak pengalaman, banyak pengalaman itu mengambil keputusan. Kami akan belajar dari pengalaman Insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan, yang saya tanyakan. Bersedia Pak Heri? Siap. Terima kasih Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Heri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delik atau pelanggaran moral? Baik, gini ya. Informasi itu banyak sekali. Bisa ada di sini, segini, informasi juga banyak. Kalau kita pilih dari tampilan kasih apa yang kasih apa yang sebenarnya berbeda. Jadi kita pilih identifikasi dulu kasusnya. Udah punya darinya mau berat sekali, kita identifikasi dulu. Tapi identifikasi dulu dari sumber-sumber yang iya. Terima kasih Pak Heri. Kemudian yang berikutnya, selama ini bagaimana Pak Heri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Pak Heri bisa memberi contoh kasusnya sebenarnya. Satu kasus saya ini juga kasus mana ya? Kasus siswa ya, kasus nanti bukannya ke sekolah juga ada seseorang ada siswa yang di medsos itu kan bagus siapa dia itu dituduh melakukan hal yang negatif saya juga di media sosial itu bukannya ramai sekali sampai untuk sekolah juga diserang itu bukan hanya anak itu sekolah juga diserang anak itu diserang orang tuanya juga diserang dan tuduhannya itu belum tentu benar buktinya juga belum tentu benar kami harus hati-hati masalahnya bagi saya ya kasus berat juga satu konsideran dan juga masa depan mereka dan juga nama baik orang tua tiga-tiganya ini kena dapat itu maka kami harus mencari informasi yang banyak tentang masalah ini. Berarti langkah awal yang Pak Heri lakukan kalau kasus yang tadi mencari informasi dulu dari luar baru saya panggil anaknya dulu. Sebetulnya bagaimana kasus kamu ya intinya ya jadi itu jadi seperti apa sebetulnya yang terjadi bla 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 yang memberitakan setelah itu kami panggil juga orang tuanya ya Pak kita bapak mau begini bagaimana menurut Pak dengan setelah itu ya kami kita dapat dari BK paling keras bagaimana seperti ini temannya masalah itu kan juga tahu persis seperti itu setelah itu kami panggil kerja sendiri kita sudah tuntutannya udah penolakan dari sekolah tuntutan dari masyarakat itu dua kami di media sosial ini ya kan itu dari saya banyak harus saya pertimbangkan kami bukan teman-teman juga teman-teman intelijen dari sekolah kita sedang dari bapak dan sebagainya ada masalah sebetulnya seperti ini kalau dalam kasus terus apa yang harus kita lakukan
situ muncul salah. Jadi nanti setelah memperoleh informasi dari luar, dari anak, dari yang bersangkutan, kemudian seperti gelar kasus dengan dari melakukan grup gitu ya. Yang berikutnya adalah ini sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab tadi Pak, yaitu mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini. Tadi jawabannya sudah terjawab ya Pak. Dalam mencari informasi dulu, memanggil yang bersangkutan, kemudian mengumpulkan tim manajemen seperti itu untuk mengambil keputusan. Ada tambahan kalian langkah-langkahnya. Dan nanti setelah dari si anak tersebut juga dari yang lain, lingkungannya, ekosistemnya itu ya. Jadi tidak hanya dari si anaknya. Iya. Terima kasih Pak Heri. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Heri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Bima Etika Pak? Paling efektif, saya itu tim. Timnya, dari timnya kasus apa ya? Kasusnya misalnya berat itu yang berat melibatkan wali kelasnya, melibatkan guru atau melibatkan BK, siswaan, jadi satu tim. Bukan pribadi saya nggak bisa apa-apa. Berarti menurut Pak Heri yang paling efektif adalah mengumpulkan teman-teman yang lain yang sekiranya bisa memberikan masukan dan pendapat. Tapi tetap nanti Pak Heri yang belinya yang iya, berarti harus pilih ya sudah. Ya tetap palu. Ya kita palu. Oke Pak, yang berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Bima Etika Pak? Tantangannya adalah suara-suara yang kontra tantangan bagi saya. Pak Heri itu dulu baru tapi itu harus kami selesaikan. Kami berpenjelasan. Ini karena ini masalah seperti ini, jadi itu begini. Tutup. Kalau sudah sampai berarti dia sudah pasti ada pro kontranya dan yang kontra itu sebetulnya seringnya karena belum paham. Nah, itulah intinya. Betul. Terima kasih Pak. Yang berikutnya ya Pak. Apakah Pak Heri memiliki sebuah tata kala atau jadwal untuk menentukan penyelesaian dari kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa? Itu kalau saya lihat kasusnya. Kalau kasus itu bisa diselesaikan saat itu langsung kita ambil ya. Kalau itu kasus yang berat, kami jadwalkan. Seperti yang tadi ya. Tadi ya. Contohnya itu lah. Salah satu. Kami panggil anakmu untuk istri. Dan jadwalkan terus di tentunya kami panggil orang tuanya. Karena itu Selasa kan dia harus dilatih dan sana. Kami jadwalkan seperti itu. Terus kami minta masukan jadwal dari itu pakai sana. Itu bukan hanya satu dapat. Jadi tergantung besar kecilnya masalah. Iya, betul. Misalnya langsung bisa diselesaikan di tempat langsung. Iya. Yang masalahnya besar pasti dijadwalkan dulu. Betul. Terima kasih Pak Heri. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Heri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Bima Etika? Seseorang atau faktor? Ya, jelas yang membantu kami adalah tim yang banyak ya. Dengan semangat BPK, siswa kasusnya itu sangat membantu bagi saya dan juga sangat ini komunikasi ya membantu saya mempercepat berdasarkan masalah itu. Jadi tergantung masalahnya, nanti timnya juga tergantung masalahnya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Pak Heri. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi Pak, dari kasus-kasus itu tadi,
ke sana. Penyelesaian masalah tidak bisa diselesaikan oleh saya sendiri, perlu orang lain. Itu pelajaran bagi saya, karena pendapat orang lain itu mungkin berbeda dan itu mungkin yang terbaik. Kalau saya sendiri saya putuskan, saya salah, masih banyak timbul masalah baru. Jadi memang kita untuk pendapat orang lain. Iya. Ya bukan masalah itu, tapi pendapat orang lain itu mungkin lebih baik daripada saya. Terima kasih sekali Pak Heri, pertanyaannya super komplit. Banyak pembelajaran yang saya ambil dari hasil wawancara ini, dari pengalaman-pengalaman Pak Heri. Semoga suatu saat saya dapat belajar dari apa yang Pak Heri sampaikan. Terima kasih sekali. Semoga sukses. Amin. Amin. Cepat rampung. Amin. Terima kasih Pak. Saya permisi deh Pak. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Mohon maaf Bu, ini mengganggu waktunya Bu Indah di sela kesibukan Bu Indah. Saya mohon izin, ini ada tugas kami dari CGP, kebetulan di angkatan 7 ada tugas Bu untuk mewawancara atau menginterview kepala-kepala sekolah. Nah, ini kami materinya itu mengenai pengambilan keputusan Bu, terutama untuk dilema etika Bu Indah. Jadi pastikan untuk kepala sekolah kan sudah banyak pengalaman ini Bu untuk pengambilan keputusan, terutama di yang kasusnya dilema etika gitu. Jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Bu Indah. Minta kesediaan waktunya itu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Indah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih untuk kasus-kasus yang termasuk dilema etika itu yang pada situasi kondisinya itu di satu sisi benar, di sisi yang lain benar. Tapi kalau untuk yang bujukan moral itu yang satu benar, yang satunya salah. Di situasinya seperti itu. Nah, jadi yang benar dengan benar itu masuknya ke dilema etika. Kalau yang satunya benar-benar masuknya ke bujukan moral. Berarti untuk dilema etika atau bujukan moral ini lebih susah yang dilema etika justru ya Bu. Iya, kita harus mengambil keputusan yang satunya ini benar, keputusan ini benar. Jadi karena dua-duanya benar, jadi malah lebih sulit untuk memilih itu. Terima kasih Bu Indah. Pertanyaan yang berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Bu Indah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi itu Bu yang dilema etika. Itu bagaimana Bu Indah menjalankan? Terima kasih untuk menjalankan pengambilan keputusannya itu kita dasarkan pada beberapa prinsip. Ada 3. Yang pertama itu tentu saja sebelum mengambil keputusan kita juga harus memikirkan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita mengambil keputusan yang ini, nilai kebajikannya apa saja, bagaimana. Yang kedua itu juga harus berpihak pada guru, berpihak pada anak, dan sampai dengan mengambil rencana ini malah jadi begitu. Kemudian yang ketiga ya keputusan yang kita ambil itu harus merupakan keputusan yang bertanggung jawab, jadi konsekuensinya jelas. Berarti manapun tadi berarti Bu Indah dalam mengambil keputusan itu berdasarkan 3 nilai prinsip dari pengambilan keputusan itu tadi Bu, berpihak pada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan juga tanggung jawab. Terima kasih. Pasti kan banyak sekali Bu Indah menemui kasus dilema etika itu Ibu kalau di sekolah Ibu.
Kemudian langkah yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya Bu, mohon maaf. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Indah lakukan selama ini Bu untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bu? Prosedurnya atau Nggih. Bu Indah bisa mengambil contoh atau secara umum boleh. Jadi langkah-langkah saya untuk atau prosedur untuk mengambil keputusan itu yang pertama itu kita mengenali nilai-nilai yang bertentangan dulu. Jadi misalnya kewajiban seorang guru itu ada kewajiban untuk mengajar di kelas. Nah, ketika guru itu sedang mengajar di kelas, ternyata ada keluarganya yang misalnya istrinya, kalau di sini juga baru saja istrinya itu sakit cukup lama dan sakitnya itu parah, sehingga harus ditunggu oleh guru tersebut, oleh suaminya. Nah, istri yang sedang sakit harus ditunggu oleh suaminya, itu jelas sebuah kewajiban dari si guru tersebut, dari suami tersebut. Nah, ini kan sebenarnya kan ketika guru mengajar di kelas itu nilai yang benar. Kemudian guru atau suami tadi menunggu istrinya yang sedang sakit, ini juga hal yang benar. Nah, ini kan maksudnya nilai-nilai tadi harus kita benar. Itu berarti termasuk pada diri. Nah, setelah kita menentukan nilai-nilai tadi, berikutnya adalah kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat itu berarti ada siswa, ada kelas guru, ada siswa, ada teman, kemudian kalau itu ada istri. Nah, berikutnya kita kumpulkan fakta, faktanya bagaimana. Berikutnya lagi baru kita uji kebenarannya, benar nggak isinya itu berkondisi sakit. Dan setelah itu baru kita mengambil keputusan. Keputusannya kalau memang betul-betul si istri itu tidak bisa ditinggalkan, ya kita mengambil keputusan bersama dengan guru, itu nanti guru yang sejenis mungkin bisa ikut membantu. Jadi guru yang utama tadi mempersiapkan, yang ketiga sering ada semacam kecil. Dan barulah kita ambil keputusan, setelah kita evaluasi hasilnya bagaimana. Berarti memang untuk mengambil suatu keputusan itu langkahnya ternyata dasarnya banyak ya Bu. Ada langkah-langkah yang harus dilalui. Seperti yang tadi Bu Ida sampaikan, dari yang mulai menentukan nilai-nilai yang bertentangan, terus kemudian siapa yang terlibat dan seterusnya, itu baru nanti pun setelah ambil keputusan direfleksikan lagi ya Bu, dievaluasi lagi ya. Terima kasih jawabannya Bu Ida. Pertanyaan kalian itu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Terima kasih. Ya, tadi kita itu berpikir pada berdasarkan kita kan peduli pada anak, pada keluarga. Kemudian juga ada dasar positif tapi jangan lupa berarti menentukan ini nanti yang mau dipakai apakah berdasarkan aturan, berdasarkan hasil akhir, atau berdasarkan rasa peduli, dan tidak lupa prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang lain.
Terima kasih Bu Indah. Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Indah dalam mengambil keputusan di 5 etika? Yang merupakan tantangan ya kepedulian, rasa keadilan melawan dengan rasa kasih. Tadi di satu sisi istrinya kan sakit, Iya. adil juga itu dengan anak. Kalau misalnya anak yang seharusnya diajar, lagi mungkin ya jangka pendek, jangka panjang individu melawan. Jadi tantangannya itu nilai-nilai yang tantangan itu sendiri ya Bu. Bagaimana mau memilih yang mana gitu, itu tantangannya. Baik Bu Indah, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Kalau Bu Indah mengambil suatu keputusan yang di 5 etika itu tadi, Bu Indah punya ini nggak Bu, waktu khusus atau penjadwalan atau biasanya menyelesaikan di tempat langsung gitu? Ya memang ada yang langsung kita selesaikan di tempat. Tapi ada juga yang itu tergantung pada tingkat jadi tergantung permasalahan, melihat situasi, kondisi, masalahnya berat atau gitu waktu lama. Terima kasih Bu Indah. Kemudian adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Indah dalam membantu Bu Indah itu mengambil keputusan? Jelas ada. Dia dibantu oleh 4 sekolah dan 1 guru. Jadi setiap kali kita mengambil keputusan itu juga kita koordinasi, kita minta pertimbangan kepada teman sampai juga ada kita supaya nanti keputusan yang diambil itu bisa meskipun nantinya yang mengambil keputusan final itu Bu Indah, tapi dalam mengambil keputusan Bu Indah itu memperhatikan juga pendapat-pendapat teman yang lain yang tadi Bu Indah sampaikan, ada WAKA, kemudian KTU dan BK jika diperlukan gitu. Terima kasih Bu Indah. Ini pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah tadi Bu Indah sampaikan itu, pelajaran apa sih Bu yang dapat Bu Indah petik dari pengalaman-pengalamannya Bu Indah dalam mengambil keputusan di 5 etika? Ya memang ketika kita menghadapi situasi di 5 etika itu memang berat ya. Ada kita dapat mengambil tapi pelajaran yang bisa kita petik atau pengalaman yang bisa kita ambil dalam keputusan ya tadi kita akan ada nilai-nilai kebajikan yang seperti misalnya cinta dan kasih sayang, ada keadilan, kebebasan, toleransi, penghargaan dan sebagainya. Jadi hal yang menambah orang jadi lebih sadar akan nilai-nilai kebajikan begitu nih dari pengalaman selama ini. Terima kasih sekali Bu Indah. Saya dapat banyak pencerahan pengalaman ini dari hasil wawancara ini. Semoga Bu Indah selalu diberikan kesehatan. Kemudian dalam kasus-kasus yang berikutnya Bu Indah selalu diberikan kemudahan selalu gitu. Dan sebaliknya juga itu terima kasih Bu Indah. Kalau begitu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Bu Yuli, sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Maaf ya Bu, ini saya mau menyita waktunya Bu Yuli sebentar. Ini dalam rangka ada tugas kami dari CGB Angkatan 7, itu ada tugas untuk mewawancara atau menginterview kepala sekolah untuk mengenai pengambilan keputusan. Saya mohon kesediaan waktunya Bu Yuli. Insya Allah. Ada beberapa pertanyaan, mulai dari pertanyaan pertama dulu deh. Selama ini bagaimana Bu Yuli itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, tentang dilema etika ya. Oke. Sebelumnya kami beri contoh dulu ya. Seperti halnya tahun kemarin, 2 tahun yang lalu kita kan seluruh Indonesia itu terkena imbas dari pandemi. Nah, di situ kami mengambil contoh itu saja yang mudah. Bahwasanya pada saat pandemi itu kan kita tidak boleh mengadakan pembelajaran dimanapun. Nah, akan tetapi karena wilayah TK Aisyah 2 Selomerto ini adalah di pedesaan, jadi memang pada saat itu kita mengalami banyak kendala. Dari himbauan dinas bahwasanya kita tidak boleh mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Tapi kenyataan di lapangan bahwasanya di sini kalau disuruh untuk pembelajaran secara online itu banyak sekali. Di sini itu wali muridnya banyak yang siswanya itu tidak dengan orang tua asli. Jadi banyak orang tua yang jadi TKW seperti itu, anaknya dititipkan kepada Simbah. Sedangkan Simbah itu banyak yang tidak memegang HP. Itu. Jadi selama pandemi awal memang kita pembelajaran secara online itu sekitar berapa bulan? Sekitar 4-5 bulan. Itu yang setor tugas secara online dari sejumlah siswa 58, paling banyak setiap harinya itu 7 anak yang setor. Jadi memang kami menjadi satu dilema bahwasanya apa yang dihimbau dari pemerintah, kemudian dengan apa yang terjadi di masyarakat itu memang sangat dilematis sekali bagi kami selaku guru, sehingga kami mengambil keputusan untuk bagaimana caranya biar dari keduanya itu tidak ada permasalahan seperti itu, sehingga memang mungkin kita mengadakan online sudah, dan belum satu hal yang belum kita lakukan saat itu adalah pembelajaran secara offline. Nah, tapi dengan pembelajaran secara offline itu kita harus mengambil suatu hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah seperti itu, sehingga memang kami mengambil keputusan itu, tapi dengan banyak batasan. Jadi kalau saya tangkap tadi kan kasus yang pandemi itu tadi ya Bu, memanggil secara offline itu bernilai benar, karena masyarakat di sini pun menginginkan hal tersebut. Tapi pembelajaran secara offline pun bernilai benar karena itu anjuran dari pemerintah saat itu karena memang pandemi. Jadi kalau saya bisa simpulkan itu termasuk ke dalam dilema etika karena keduanya sama-sama bernilai benar. Oke, berarti yang dilakukan adalah tadi mengidentifikasi dulu permasalahannya Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah selama ini bagaimana Bu Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika itu tadi Bu? Oh iya. Dengan permasalahan di depan yang sudah saya sampaikan tadi, memang saya tidak menyalahkan siapapun karena itu memang saat itu tidak hanya sini yang terjadi seperti itu, mungkin semuanya sama seperti itu. Nah, kami berembuk langkah yang kami lakukan, yang pertama kami berembuk dengan guru, kemudian juga setelah itu kami
mengumpulkan wali murid, perwakilan dari wali murid ke sekolahan ini bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian setelah itu wali murid ternyata saya tanya apa yang diinginkan. Seperti itu, yang diinginkan pembelajaran secara offline dikarenakan mereka kewalahan karena tidak terbiasa berhadapan dengan maksudnya pembelajaran secara online itu cara-caranya karena kesibukan mereka juga kebanyakan petani sehingga mereka tidak wali murid itu tidak telaten artinya tidak telaten untuk pembelajaran dengan anak seperti itu sehingga beliau dari wali murid itu menginginkan untuk pembelajaran secara online dikarenakan salah satunya itu yang kedua karena di sini tidak ada tidak ada kasus yang terkena pandemi itu yang sangat seperti yang lain ada yang meninggal atau gimana itu nggak ada sehingga aman seperti itu sehingga wali murid menginginkan pembelajaran secara offline. Kemudian setelah kami rembuk dengan wali murid kami menghadap kepada karena di sini desa kami menghadap kepada Pak Lurah untuk minta izin. Alhamdulillah dari pihak desa juga mengizinkan sehingga tapi dengan batasan-batasan itu pembelajaran tetap tatap muka tapi dengan batasan-batasan sehingga dengan seperti itu kita bisa memulai pembelajaran pada saat itu. Itu sebenarnya juga menjawab pertanyaan yang ketiga Bu. Pertanyaan ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur. Tadi juga sebenarnya sudah terjawab. Yang pertama kan tadi yang Bu Yuli sampaikan satu ngobrol dulu dengan teman-teman guru gitu ya Bu. Terus setelah itu ke masyarakat, wali murid, setelah itu baru ke desa dan seterusnya. Kalau saya tangkap berarti langkah-langkah yang dilakukan Bu Yuli itu tadi dari mulai yang pertama adalah menentukan siapa yang terlibat, terus kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam kasus itu yang bertentangan itu apa saja seperti itu ya Bu, kurang lebihnya. Pertanyaan yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika? Hal efektif. Kita melihat situasi kondisi di masyarakat. Saya di sini sangat menjaga sekali silaturahmi dengan masyarakat sehingga apapun yang masyarakat inginkan selama itu tidak menyalahi aturan itu jadi kenapa tidak gitu. Jadi memang karena di sini lingkungannya desa sehingga apa yang mereka inginkan insya Allah kalau kami bisa kami laksanakan seperti tadi bahwasanya untuk pembelajaran secara offline karena dilihat situasi dan kondisinya seperti itu sehingga kami bisa lakukan seperti itu. Jadi kenapa harus walaupun itu himbauan dari pemerintah tapi kenapa kita berani untuk bukan melawan tapi cari jalan tengahnya, cari jalan keluarnya sehingga dari masyarakat juga tidak kecewa, anak-anak juga bisa belajar tapi tetap aman. Tadi kalau saya tangkap hal yang efektif itu tadi satu adalah komunikasi sama kerjasama masyarakat ini. Terima kasih jawabannya. Yang pertanyaan yang berikutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan Bu Yuli dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya tadi yaitu bahwasanya antara kebijakan pemerintah dengan apa yang ada di masyarakat secara luas atau kita lihat di lapangan itu sehingga kita harus pintar-pintar mencari jalan tengahnya sehingga apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hak dari murid itu semuanya bisa terlaksana. Paham saya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau Bu Yuli tadi nemu suatu kasus yang dilema etika itu, Bu Yuli punya tata cara atau jadwal tertentu nggak sih Bu untuk menyelesaikan kasus itu atau langsung menyelesaikan di tempat? Nah,
Kalau tergantung kasusnya, Mm-mm. tergantung kasusnya itu seperti apa. Kalau kasusnya seperti anak-anak lagi di sekolahan, mereka sedang bermain, kemudian ada suatu tragedi, seumpamanya biasa anak main kemudian kesenggol jatuh dan sebagainya, itu langsung di situ kita menyelesaikannya. Cuma kalau seperti pandemi seperti itu, nah kita harus ambil waktu untuk bisa berbicara secara tenang, berbicara secara dari hati ke hati untuk menyelesaikan suatu masalah, karena itu tidak masalah yang ringan. Ya, berarti kan memang tergantung situasi, kondisi, berat ringannya masalah itu. Betul. Kemudian yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini itu mempermudah Bu Yuli untuk mengambil keputusan? Untuk seseorang ataupun banyak orang itu kami bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, saya di sini bagaimana caranya saya untuk bisa berkomunikasi dengan satu sekolahan, terutama dengan guru yang lain, sehingga kita bisa berkomunikasi itu sehingga bisa menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Kemudian selain itu juga untuk dengan masyarakat, karena kita di desa, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat sehingga mereka bisa memberikan masukan itu, mereka tidak takut ataupun tidak segan untuk kemajuan di sini. Kemudian dengan pihak desa pun kita bagaimana kita bersilaturahmi, kita bisa berkomunikasi dengan pihak desa itu sehingga apapun yang contohnya kita butuh apa, alhamdulillah dari desa bisa membantu. Itu. Seseorang sama faktornya itu banyak. Iya, tidak terpaku pada si A, si B, si C, itu tidak. Tergantung situasinya juga. Betul. Oke. Ini sudah pertanyaan terakhir, satu lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Yuli dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik dari apa yang terjadi pada saat itu, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu kita dengan adanya pandemi seperti kemarin itu, kita hal yang perlu kita pelajari yang pertama adalah lebih sabar lagi. Kemudian juga ternyata dengan pandemi itu kita dituntut untuk bisa membuat pembelajaran yang sangat kreatif, sehingga memacu guru untuk bagaimana caranya kita bisa memberikan hal yang menarik dan bisa diterima oleh murid. Kemudian lagi bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat dengan banyak hal sehingga kita bisa diterima di dalam situasi kondisi apapun. Iya, berarti banyak sekali pembelajaran yang bisa dipetik Ibu dari suatu kasus pengalaman dalam mengambil keputusan. Banyak pembelajaran yang didapat juga Ibu. Mungkin cuma itu yang saya tanyakan pada pertemuan hari ini. Terima kasih sekali. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya permisi. Monggo, dari